ini kerja rohani. Itu di PYD itu muridnya Maulana Ilyas sudah habis, tinggal kuburan. Paling tidak kita salam satu persatu itu kuburan itu, ruh kita nyambung. Tapi masih ada lagi murid-muridnya Maulana Ilyas, yaitu Maulana Yusuf, muridnya Maulana Ilyas. Itu sekarang yang masih hidup muridnya Maulana Yusuf, yang berguru sanadnya kepada Maulana Ilyas dan sanadnya kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah wahdahu la syarika lah, maka Allah menciptakan makhluknya tidak sama dengan Allah. Allah ciptakan makhluk berpasang-pasangan. Segala sesuatu yang namanya makhluk ada pasangannya. Manusia juga dia terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Manakala pasangan jasad adalah roh, maka Allah menciptakan dua nizam dalam kehidupan manusia, yaitu nizam ruhi dan nizam zahir. Nizam zahir adalah tabik kepada nizam batin atau nizam ruhi. Nizam batin atau nizam ruhi matbuk yang diikuti oleh nizam zahir. Para masyayikh kita memberikan permisalan nizam zahir bagaikan bayangan, nizam batin atau ruhi bagaikan awan. Kemana awan pergi, pasti bayangannya akan ikut ke sana. Tidak mungkin awan mengikuti bayangan, tapi bayangan mengikuti awan. Demikianlah sebetulnya nizam zahiri insani mati, dia adalah bayangan, dia mengikuti nizam batini ruhi manusia. Hari ini manusia sebagai manusia sejak awal sampai akhir dia hanya terkesan
dan dia pahami hanya nizam zahir insani maddi, dan dia menganggap itu satu kekuatan yang asal. Maka semua sibuk memperhatikan nizam ini, dan setiap ada sesuatu kejadian, masalah dan musibah dihubungkan dengan nizam zahir ini. Padahal nizam zahir ini dia tabi kepada nizam ruhi. Nizam zahir ini Allah menciptakan benda, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kekuatan di dalam benda itu. Allah meletakkan sifat, Allah meletakkan muatan di dalam benda. Faqaddarahu taqdira, thumma hada. Tetapi di belakang benda ini ada malaikat yang ditugaskan mengatur benda ini, menjalankan benda ini. Tapi malaikat nizam ruhi ini manusia tidak melihatnya. Dan di belakang malaikat ada kekuatan Allah, ada qudratullah, ada masyiatullah, ada iradatullah. Itu pun manusia tidak melihatnya. Yang dilihat oleh manusia zahirnya benda, muatan di dalam benda, Allah yang meletakkannya. Itu pun manusia tidak memahaminya. Tatkala manusia melihat zahir daripada benda, maka manusia pun mengira bahwa benda ini memiliki kekuatan sendiri. Padahal kekuatan yang ada di dalam benda Allah yang letakkan. Kemudian Allah serahkan benda ini kepada malaikat yang juga tidak dilihat oleh manusia. Manusia hanya bisa diperkenankan, diperlihatkan kepadanya kekuatan benda. Tapi kekuatan malaikat yang diserahkan mengatur benda, malaikat tidak dilihat oleh manusia, dan kekuatan malaikat tidak dilihat oleh manusia, dan kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada malaikat dalam mengatur benda itu pun tidak dilihat oleh manusia. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. Beberapa nama-nama malaikat Allah sebut, bersumpah dengan nama-nama malaikat. Setelah itu Allah katakan فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا, yang ditugaskan untuk mengatur nizam zahiri manusia mengikuti nizam malaikat. Ilmu ini tidak dipahamkan oleh Allah kepada manusia, karena memang manusia punya asal kotor, tanah liat yang kotor. Untuk itu Allah perlu memilih manusia-manusia yang bersih. Tapi dimulai dari keturunan yang bersih, keturunan yang suci, dan dipilih manusia yang fisiknya cantik, fisiknya bagus, dan dipilih manusia diberikan kepadanya akal yang sempurna, fisik yang sempurna dari segi manusia, akalnya sempurna, fisiknya sempurna, parasnya sempurna. Allah pilih manusia-manusia ini untuk memahamkan kepada manusia asal sebenarnya adalah nizam batini ruhi maluki yang kamu tidak lihat. Sedangkan nizam yang kamu buat, zahir, aturan-aturan yang kamu lakukan, dan kamu hubungkan dengan makhluk-makhluk, benda-benda yang nampak di depan mata kamu. Kamu rakit benda-benda itu, dan kamu mengira di dalamnya ada kekuatan yang bisa kamu gunakan sesuai dengan
tidak mempengaruhi apa-apa, tidak menyebabkan apa-apa, tidak bisa memberikan keuntungan apa-apa, tidak bisa memberikan bahaya kepada apapun. Ini tugas yang Allah berikan kepada orang-orang yang pilihan. Bahkan kita kenal kisah baginda Rasulullah SAW. Dibelah dadanya 2 kali, dicuci ruhnya 2 kali dengan air zam-zam dengan menggunakan mangkok dari surga yang namanya sakinah. Apanya yang dicuci? Ruh. Manakala datang dari alam arwah, ruh ini dia kenal betul siapa penciptanya dengan segala nama-nama dan sifat-sifatnya, rububiyatnya, wahdaniyatnya, uluhiyatnya. Tapi tak kala ruh dimasukkan ke dalam jasad dan jasad itu telah sempurna di alam rahim dilahirkan ke dunia ini, maka keberadaan ruh dengan jasad dan keberadaan ruh dengan jasad tadi di alam materi dan kebendaan ini, dia mulai ada terkesan dengan kesan-kesan materi dan kebendaan. Maka ruh orang-orang pilihan ini disucikan oleh Allah dari kesan-kesan kebendaan. Sehingga ruh semua nabi-nabi sebelum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala atau saat akan dipilihnya memang telah bersih dari kesan-kesan kebendaan. Tidak ada satu ruh nabi pun yang bergeser 1 koma insi sedikit pun dari Khalik kepada makhluk. Karena ruh ini akan diberikan emban, tidak terkesan dengan apa yang nampak, tidak melihat apa yang nampak, tapi melihat kepada yang tidak nampak. Di mana manusia secara umumnya yang ruhnya belum dibersihkan dari kesan-kesan materi, ruhnya ini telah bergeser. Ada yang 1 ins, ada yang 2 ins, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 180 derajat. Tidak lagi mengenal penciptanya dan menganggap makhluk sebagai sumber, menganggap nizam zahir sebagai perkara yang asal. Hadirin Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membangun jasad manusia ini, Allah telah buat nizam zahiri ini yang diberikan kekuasaan kepada nizam batini, yaitu malaikat, untuk mengolah buah di setiap tanaman-tanaman sebagai menu jasad. Karena jasad bersumber dari alam, maka oleh itu unsur-unsur alam, unsur air, udara, unsur tanah, unsur api, itulah yang akan dijadikan Allah sebab berkembang biaknya jasad manusia, agar manusia berjalan terus kelahirannya sampai hari kiamat. Allah ciptakan asbab untuk mengembangbiakkan jasad manusia dengan diputarnya sistem zahir ini. Awan bergerak, turunnya hujan, tumbuhnya tanaman, kemudian keluarnya tunas, keluarnya dedaunan makin tinggi, kemudian keluarnya bunga, kemudian keluarnya bunga buah. Air hujan yang Allah jadikan asbab tumbuhnya tanaman itu tidak cukup. Buah yang akan muncul harus ditopang dengan sistem dan sirkulasi angin, dan itu pun tidak cukup. Ekosistem daripada udara tadi ditambah dengan adanya musim yang berbeda-beda, musim panas, musim dingin, musim semi. Jadi kematangan buah ini sempurna
Penyakit-penyakit yang muncul dalam buah itu pun hilang dengan sistem yang Allah ciptakan tadi. Dan ekosistem ini tidak ada kekuatan dunia pun yang bisa menghalangi. Tapi di situ pun manusia hanya melihat zahir nizam tadi, awan menurunkan hujan. Tapi sekarang kita tidak bahas itu dulu. Yang jelas kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih, buah matangnya dari tidak adanya jadi ada, dari mudanya jadi matang, dari mengkal jadi matang, dari tidak ada air menjadi air, dari tidak manis jadi manis. Buah ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu rapinya sistem nizam zahiri ini sampai hari kiamat supaya jasad manusia tumbuh dan silsilah kelahiran manusia berjalan sampai hari kiamat. Tanggung jawab Allah memelihara manusia, menjamin rezekinya, namun sistem ekosistem tadi berjalan demikian rapinya, tidak bergeser sedikit pun. Wasyamsi tajri mustaqarrin laha, matahari berjalannya. Wa anzalna minas sama'i ma'a, kami turunkan air hujan dari langit. Pertanyaannya, kalau jasad demikian sempurnanya sistem yang dibuat dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan menurut? Karena manusia dikatakan manusia adalah combine antara jasad dan ruh. Kalau ruh sudah tidak ada, tidak bisa dikatakan manusia. Dia dipanggil almarhum atau mayat. Kalau belum ada ruh di dalam perut ibunya, disebut janin, tidak disebut manusia. Kalau jasad sudah demikian rapi, sistemnya diatur, diciptakan oleh Allah untuk menunya. Terus menuruhani ruh karena tidak berasal dari alam ini. Olehnya itu tatkala jasad dikasih makan dengan qudratullah, badan berkembang, tapi ruh belum berkembang. Dan perkembangan jasad hanya paling 2 meter, lebih sedikit. Takdir Allah tidak akan ada peningkatan, tapi peningkatan ruh tidak ada batasannya. Kematian tidak memberhentikan kenaikan ruh. Maulana Ilyas rahmatullah alaih tatkala meninggal dunia, Maulana Abdul Rahim Raipuri di sisi kuburannya berkata, hari ini Hadrat Ilyas rahimahullah lebih cepat perjalanan ruhnya kepada Allah lebih daripada masa hidup. Manakala ruh berasal langsung dari Allah, fanafakhna fihi min ruhi, kami tiupkan dari ruh kami. Olehnya itu makanan ruh langsung Allah ambil tanggung jawabnya. Allah tidak pernah memberikan alam ini sedikit pun bagian untuk memberikan menu kepada ruh manusia. Tetapi sunnatullah, nizam Allah, setiap masa dan zaman Allah utus nabi-nabi dan rasul sebagai satu-satunya cara pasokan menu ke dalam ruh-ruh manusia, agar ruh manusia tetap kenal Allah, agar ruh manusia tetap berharap dan takut hanya kepada Allah, agar ruh manusia hanya bersandar kepada Allah, agar ruh manusia tidak bergeser dari Allah kepada makhluk yang dia lihat di depan matanya. Ini tugas nabi-nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika arsalna rusulana tatra." Demikianlah kami utus nabi demi tatra.
bergiring, tidak putus. Bahkan satu kampung ada 2-3 nabi. Ya. Nabi meninggal diganti yang lain. Cukup ayat ini menjadi pegangan. Wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah setiap kampung kecuali diisi nabi di sini. Setiap kampung. Betapa pentingnya wujudnya seorang nabi dalam menjaga eksistensi kepada roh. Sekarang dengan diutusnya nabi kita sebagai nabi yang terakhir, berarti pintu kenabian ditutup, artinya nabi tidak akan datang lagi. Padahal satu-satu cara Allah pasokkan menu ke dalam ruh manusia lewat nabi-nabi. Kok pintu nabi ditutup? Sedangkan matahari tidak ditutup pergerakannya. Hujan, udara, musim tidak ditutup pergerakannya. Tetap terus sampai hari kiamat. Kenapa silsilah kenabian ditutup? Apa Allah membiarkan ruh-ruh manusia kering? Apa Allah membiarkan ruh-ruh manusia tidak lagi kenal Allah, justru bangkang kepada Allah? Kan tidak mungkin. Jawabannya, justru ditutupnya pintu kenabian. Allah membuat sejarah baru dalam kehidupan manusia. Dulu pemegang amanah, makanan rohani yang disampaikan kepada ruh-ruh manusia yang dulu diemban oleh para anbiya alaihissalatu wassalam. Dengan ditutupnya pintu kenabian, maka berpindahlah tanggung jawab itu dari para anbiya alaihissalatu wassalam kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Merasakah kita diberikan tanggung jawab ini? Untuk itu masyarakat kita tidak pernah mengatakan haram kalau tidak ikut tabligh, haram kalau tidak keluar. Tapi masyarakat kita mengatakan ये जिम्मेदारी का एहसास पैदा करने के लिए है. Bahwa kerja dakwah ini menumbuhkan rasa tanggung jawab. Bahwa tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada semua nabi-nabi, diambil semua itu 123 nabi-nabi, diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanggung jawab itu seluruh alam, seluruh jin dan manusia. Tanggung jawab itu tanpa dikurangi dan tanpa ditambah. Dengan ditutupnya pintu kenabian, Allah berikan tanggung jawab itu kepada tiap pribadi daripada umat Rasulullah SAW, tanpa pengecualian. Tadi kita sebut bahwa Anbiya alaihissalatu wassalam pilihan, keturunannya mulia, akalnya Nabi, akal yang paling pintar di zamannya. Jasad Nabi 100 kekuatan laki-laki Allah berikan. Paras Nabi pun paras yang cakep di zamannya. Terus ruh Nabi pun telah dibersihkan dari kesan-kesan materi dan kebenaran. Terus kita yang diberikan tanggung jawab, akal kita bagaimana, paras kita bagaimana, jasad kita bagaimana, tubuh kita bagaimana. Nabi demikian dibersihkannya ruh daripada kesan materi, 99% dikosongkan tangan mereka dari asbab materi. Kita tenggelam di dalam kesibukan materi dan masih tamak dan bakhil menggunakan materi ini untuk agama. Kemudian masih angan-angan panjang pengen memiliki yang disono, pengen yang disono. Anbiya alaihissalatu wassalam dengan kebersihan
kebersihan ruhnya dari kesan-kesan materi dan kebendaan, dan telah dibersihkan dengan air Zam-Zam, dan diutus ketua para malaikat untuk menjadi pembimbingnya. Tapi tetap 99 nabi-nabi dan rasul dikosongkan tangan mereka dari asbab-asbab materi, sedangkan musuh-musuh mereka dikasih kesempurnaan asbab materi. Kenapa hadirin? Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan, karena asbab-asbab yang diberikan oleh Allah kepada musuh-musuh Nabi alaihi salatu wassalam bukanlah asbab kejayaan. Asbab materi dan kebendaan yang diberikan Allah kepada musuh-musuh Nabi alaihi salatu wassalam bukanlah asbab yang di dalamnya ada jaminan bantuan Allah. Memang Nabi alaihi salatu wassalam dikosongkan dari asbab materi dan kebendaan, tapi nabi-nabi semuanya dikasih dengan asbab amal. Dan asbab amal inilah asbab yang di dalamnya ada jaminan kejayaan dan bantuan dari Allah SWT. Hadirin Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Supaya umat ini dalam buat kerja kenabian dengan sifat nabi-nabi, Quran diturunkan oleh Allah paling banyak isinya kisah nabi-nabi. Kenapa? Karena dakwah kalau dibuat dengan usul kenabian, dakwah kalau dibuat dengan tertib-tertib kenabian, dakwah kalau dibuat zahir dan batin seperti zahir dan batinnya nabi-nabi, dakwah isi nur mirtahe, maka dengan dakwah itu akan mendapatkan nur. Nur jemiltahe, dakwah jandar banjatahe. Kalau dakwah mengandung nur, berarti dakwah itu ada ruhnya. Dakwah jandar banjaya to sare batil pas hoga. Kalau dakwah sudah mengandung nur, maka semua kebatilan hancur lebur. Ada dua kebatilan kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Ada dua patung, yaitu kebatilan di luar atau patung-patung di luar, dan yang kedua adalah patung yang ada di dalam ruh manusia. Hancurnya kebatilan di luar, hancurnya kebatilan patung-patung di luar mudah. Yang sulit adalah hancurnya kebatilan atau patung di dalam ruh kita. Mehu, saya, miris semestarhu, kepahaman saya, kalau tidak ada saya, karena saya jadi begini, kalau tidak ada saya pasti jadi begitu. Memamerkan amalan, memperdengarkan pengorbanan kita, ujub, kiber, anania, ego, ini semua patung-patung yang kita tumpuk di hati kita. Bagaimana mungkin patung di luar hancur? Bagaimana mungkin dakwah kita bisa menghancurkan asbab-asbab materi dan kebendaan yang banyak melupakan Allah, musabbibul asbab? Wong kita sendiri pelihara patung itu dalam ruh. Idza ja'al haq zahaqal batil. Kalau hak datang, batil pasti hilang. Matahari terbit, kegelapan tidak akan bertahan di tempatnya. Kenapa ada kegelapan? Karena matahari belum muncul.
Kenapa kemungkaran bertebaran? Karena nur, karena anwar tajalliyat Rahman belum muncul dalam hati para dai. Kenapa? Karena dai buat tawa ikut nafsunya, dai buat tawa ikut kepahamannya. Maulana Yusuf Parmata mengatakan, kita dalam dakwah ini bukan mengangkat usul kita. Kita ini kotor. Kalau kita bersandar kepada kepahaman kita kotor. Kalau kita mengangkat usul kita kotor. Dalam dakwah ini kita mengangkat usul orang-orang yang suci. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dalam buat kerja agama, kerja Anbiya alaihi salatu wassalam ini, Allah wujudkan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai contoh untuk umat ini dalam buat kerja agama. Berasal dari keluarga menteri, tinggal di negeri yang sangat diberkahi, hijau, ikan-ikannya, gunung-gunung, zaitunnya luar biasa, madu-madunya dan sebagainya. Allah perintahkan Nabi Ibrahim tinggalkan kota itu, kampung halamannya, istrinya, istri pertamanya, kerajaan di mana bapaknya tinggal, segala aspek materi dan kebendaan, segala aspek yang mencukupi keperluan, tinggal. Dan tanpa diberitahu rute kemana pergi. Jibril diperintahkan bawa mereka bertiga, anak yang baru lahir, tidak tahu kemana ditaruh. Ternyata ditaruh di tengah padang pasir yang tidak ada rumah, tidak ada kebun, tidak ada pasar, tidak ada air. Ini aspek-aspek kehidupan yang dicari oleh manusia. Bapaknya para nabi-nabi dan rasul ditaruh oleh Allah di tempat yang justru ada aspek kematian. Karena dai tidak akan bisa jadi dai kalau sandarannya masih kepada aspek materi dan kebendaan. Allah. Astagfirullahaladzim. Tatkala ditaruh di tempat itu, pesan Allah kepada Nabi Ibrahim, taati perintah tanpa komen. Karena tidak semua perintah Allah cocok dengan perasaan. Tidak semua perintah Allah cocok dengan nafsu. Tidak semua perintah Allah cocok dengan kepahaman kita. Bahkan justru banyak perintah Allah yang bertentangan dengan nafsu. Nabi Ibrahim diberikan aspek materi yang sedikit, makanan korma yang sedikit, air yang sedikit, kasih anak dan istrinya. Terus meninggalkan mereka berdua. Ditanya, man amaraka bihada? Siapa yang perintahkan kamu seperti ini? 3 kali pertanyaan itu diajukan, Nabi Ibrahim konsis, istiqomah dengan perintah Allah, taat di perintah seperti yang diarahkan. Tidak cukup mentaati perintah. Tatkala istiqomah seperti yang diarahkan, mulai bergerak nizam yang baik. Allah ilqah kepahaman kepada istrinya bahwa suami saya bukan sekedar suami, tapi dia dipilih oleh Allah jadi seorang nabi. Nabi tidak bergerak mengikuti maunya. Kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih, kenapa Nabi Ibrahim berdoa? Wajudni
Wabaniya anak budal asnam, jauhkan saya dan keturunan saya dari menyembah patung. Apa mungkin Nabi Ibrahim itu menyembah patung? Kan tidak mungkin. Maulana Yusuf rahmatullah menafsirkan ayat ini, menjelaskan ayat ini, doa Nabi yang seperti ini mengandung isyarat bahwa Nabi tidak ada sedikit pun gerak-gerik ucapannya, perbuatannya yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Begitulah sebagai seorang dai, semua gerak-geriknya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Baik, maka keluarlah perubahan kalimat dari istrinya. Amarallahu bihada. Jadi emangnya Allah yang perintahkan? Apakah Allah yang perintahkan? Tetap tidak bersuara dengan isyarat. Pelajaran bagi dai, perintah Allah, tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita untuk menyampaikan risalah Allah ke ujung-ujung dunia, ke semua lapisan masyarakat. Tidak bisa kita gunakan akal kita, tidak bisa. Tidak bisa kita mengikuti maunya istri kita, tidak bisa. Nggak jadi dai, nggak jadi wakil Nabi, orang yang masih ikut apa kata istrinya. Allah. Ini majmah yang ada ini. Saya nggak boleh sangka buruk ya. Tapi kalau dipertanyakan, kalau istri bilang nggak boleh pergi, kira-kira berapa persen yang pergi ya? Keluar dari mulut Hajar alaihissalatu wassalam, idan layyudayyan Allah. Kalau itu perintah Allah, tidak akan mungkin dalam mentaati perintah Allah ada kerugian, tidak mungkin. Inilah tauhid, bekal pertama yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk diajarkan kepada umat. Ke Allah ke bagair kutsnihi kerserta. Selain Allah, tanpa Allah tidak bisa berbuat apa. Sedangkan Allah सबके बगैर सब कुछ कर सकता है. Sedangkan Allah buat apa saja tanpa apa-apa. Maulana Yusuf rahmatullah mengatakan, जिनकी दिलों में ये बात उतरता है वो कामयाब है. जिनकी दिलों में इस्तिगना बेपरवाह वो नाकाम होगा. Siapa yang hatinya masuk kalimat tauhid ini bahwa Allah kuasa, selain Allah sok-sok kuasa. Selain Allah, tanpa Allah tidak bisa buat apa-apa. Pekerjaan tanpa Allah tidak bisa kasih duit. Duit tanpa Allah tidak bisa beli satu pun jarum. Dan tidak bisa beli apapun yang dia kehendaki. Dan semua benda-benda dan materi, rumah yang mewah, mobil yang besar, kapal yang luas, jabatan yang tinggi, apa saja dunia ini dikumpulkan, tanpa Allah tidak ada ketenangan di dalamnya. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam कि एक हुजूर की सुन्नत माल वाला के बगैर, चीजों वाला के बगैर, tanpa harta dan tanpa dekat dengan para pemilik harta, tanpa materi dan kebenaran, dan tanpa dekat dengan orang-orang yang punya materi dan kebenaran. और उर्दू वाला के बगैर, dan tanpa jabatan. Satu-satu sunnah Nabi, tanpa jabatan dan tanpa dekat dengan para pejabat-pejabat.
dan benda-benda. Allah kuasa dengan kudratnya. Sembuhkan penyakit saya, jayakan kehidupan saya, selesaikan masalah saya dunia dan akhirat. Asas dakwah Nabi alaihissalam satu tauhid dan kemujahadah. Ini harus kita renungkan bapak-bapak, saudara-saudara sebagai orang lama. Kerja kita, musyawarah kita, 2,5 jam kita, 3 hari kita, 40 hari kita. Tadi ada bisikan ke telinga saya. Maulana tadi program Makomi 2,5 jam itu kurang. Kita nggak punya waktu banyak penekanan. Yang tauhidnya betul 2,5 jam jalan. Yang tauhidnya lemah 2,5 jam sulit dia kerjakan. Dia tidak buat 2,5 jam karena takut makhluk. Dia tidak buat 2,5 jam karena takut rugi tokonya. Dia tidak buat 2,5 jam karena takut cintanya sama istri berkurang. किसी को कामयाब देना, किसी को कामयाब ना देना, उनके लिए बराबर है, kata Maulana Yusuf. Siapa yang diberikan kejayaan, siapa yang dikehendaki diberikan tidak berjaya, bagi Allah sama. Tidak ada yang bisa nyogok Allah, tidak ada yang bisa ngatur Allah. Semua diberikan kejayaan atau semua diberikan kerugian. Tidak ada yang bisa protes apa keputusan Allah. Allah se hota, Allah kader se nahi hota. Allah yang kuasa, selain Allah tidak ada apa-apanya. Selain Allah tidak punya apa-apa. Selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang dapat Allah, walaupun dia kehilangan segala-galanya, sesungguhnya dia sudah dapat apa-apa. Karena semua apa-apa Allah yang ciptakan, semua apa-apa di tangan Allah, dan semua apa-apa diatur oleh Allah. Untuk itu Syekh Sazili dalam kitab Dalail Akhirat yang mengatakan dalam doa, man faqada ma wajadallah. Man faqada ma wajadallah. Apa yang hilang? Orang yang sudah ketemu Allah. Tidak ada yang hilang karena semua di tangan Allah. Tapi sebaliknya, man wajada man faqadallah. Apa sih yang didapat orang yang kehilangan Allah? Tidak dapat apa-apa. Dapat galang nggak dapat Allah, nggak dapat apa-apa. Dapat kursi jabatan nggak dapat Allah, nggak dapat apa-apa. Dapat kapling tidak dapat Allah, nggak dapat apa-apa. Dapat faisalah nggak dapat Allah, nggak dapat apa-apa. Dapat markas di daerah yang nggak dapat Allah, nggak dapat apa-apa. Dapat nama orang lama, dapat nama Suro, dapat nama faisalah, dapat nama Ali Karbat, nggak dapat Allah, nggak dapat apa-apa. Kisah Qiyas dalam kitab Masnawi kalangan Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Ajib kitab ini, penguatan rohani. Qiyas ini kartun baru, menteri-menteri kartun lama. Dikasih keluar semua perbedaan raja, contohnya satu kotak emas, satu kotak perak, satu kotak sutra, satu kotak kuda, satu tempat sutra dan sebagainya, pedang, mahkota. Kata raja Sultan Mahmud, kalian silakan pilih apapun barang yang kalian sentuh jadi milik kalian. Wah, menteri-menteri ini masing-masing matanya melirik kepada benda-benda yang sudah dipasang di depan. Seperti kita semuanya datang ke Regin, melirik mata kita ke barang-barang yang ada di pasar.
Ya kalau begini nggak jadi berani pulang pulang. Pantas pulang-pulang aku tidak jalan. Perlu kita pergi lagi ke Pakistan dengan azam, pulang satu koper, pergi satu koper, pulangnya setengah koper. Ini kelihatannya pergi satu koper, pulangnya 3 koper. Lebih. Berarti kita ke Pakistan, ruh kita masih kesan dengan materi. Nggak maju kalau di Indonesia kalau begini terus. Baik, ada yang pegang emas, ada yang pegang sutra, ada yang pegang kuda, ada yang pegang pedang. Giliran Iyas maju ke depan. Iyas bertanya lagi, tahqiq, benarkah apa yang dipegang langsung jadi miliknya? Betul. Mata Iyas tidak sedikit pun melirik kepada nampak benda-benda di depan matanya. Jangankan yang di depan matanya, dunia dengan semua kandungnya pun tidak senilai sayap nyamuk. Iyas pelan-pelan bergerak berjalan menuju Sultan Mahmud. Disentuhnya badan Sultan Mahmud. Apakah yang telah saya pegang ini jadi milik saya, wahai Sultan? Sultan tersenyum sambil berkata, kalian gagal. Iyas yang berhasil. Ternyata berpuluh-puluh tahun kalian di kerajaan ini, ternyata hati kalian bukan menginginkan dekat dengan aku, tapi menginginkan benda-benda yang ada di depan matamu. Kartu perusahaan terbuka. Sekarang hadirin, kita tanya diri kita, sudah 10-20 tahun ikut tabligh, sudah jadi faisalah diharapkan di markas, sudah 4 bulan berkali-kali, sudah keluar 1 tahun. Sebetulnya yang kita cari dalam tabligh ini Allah apa selain Allah? Maulana Yusuf mengatakan, जब अल्लाह ने किसी बंदों को अपना बनना चाहता है, वो अपना तौलिब बना देता है. Siapa yang Allah tidak jadikan dia sebagai kekasihnya, maka Allah akan jadikan dia cari Allah. Orang yang cari jadi faisalah nggak mungkin cari Allah. Orang yang sudah bertengkar dalam tabligh itu namanya dia tidak cari Allah. Orang yang suka marah dalam tabligh karena dia dihina, dia dicaci, berarti dia belum cari Allah. Orang yang tidak mau tahan batin, tahan penderitaan, tahan penghinaan, berarti dia dalam tabligh belum cari Allah. Apa yang kita cari? Maulana Yusuf rahmatullah alaih tatkala meninggal dunia, ada seorang nenek. Saya baca dalam kitab Sawaneh Yusufi, kehidupan Maulana Yusuf. Masuk itu nenek jadi gila waktu Maulana Yusuf meninggal. Maulana meninggal di Pakistan, beliau meninggal di India. Dengan kekuatan rohani Maulana Yusuf, Maulana Yusuf Allah datangkan dia dalam mimpinya. Maulana Yusuf tegur dia, Nek, ada apa ini pakai gila-gilaan segala? Nenek itu bilang, habis kau mati tiba-tiba. Kata Maulana Yusuf, bagaimana? Saya lagi baca, tiba-tiba bunga mawar yang harum dihadiahkan di depan saya. Tapi saya nasihati kamu tetap, makanya jangan takluk dengan makhluk, takluk dengan Allah. Selesai masalah. Besoknya setelah bangun tidur, nenek itu sembuh. Hadirin, kekuatan rohani dari sangat amat penting. Karena kita akan hubungkan manusia kepada Allah. Fakir syai' la yubdi.
Orang yang kehilangan uang nggak mungkin bisa kasih uang sama orang. Kalau kita kehilangan Allah, kalau kita nggak dekat sama Allah, apa yang mau kita bawa manusia, kepada siapa kita mau bawa? Oleh itu Maulana Yusuf Ramadan mengatakan, दावत देने के बाद और घास करने के बाद अगर अल्लाह की इत्मीनान, अल्लाह के यकीन इजाफा ना हो, वो दावत मरदूद हो. Siapa yang setelah dakwah yakinnya tidak bertambah, iktimatnya kepada Allah tidak bertambah, siapa yang setelah jauhlah yakinnya kepada Allah dan sandarannya kepada Allah tidak bertambah, tandanya dakwah dan jauhnya tertolak. Itu hadirin, man aslaha bainahu wa bainan nas aslahullah bainahu, man aslaha bainahu wa bainallah. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, aslahullah bainahu wa bainan nas, Allah akan perbaiki hubungannya satu dengan yang lain. Kalau ada clash di antara kita, berarti ada hubungan kita dengan Allah yang putus. Baik, yang kedua, EAS dan semua menteri-menteri dikumpulkan. Dibawalah mutiara yang mahal harganya dan diperintahkan kepada semua menteri untuk menghancurkan diamond ini. Tidak ada yang berani menghancurkan diamond itu. EAS maju ke depan sambil bertanya sekali lagi, betulkah Paduka Raja perintahkan untuk menghancurkan diamond ini? Benar, saya perintahkan. Diambil palu, dihancurkan diamond itu. Semua menteri-menteri mencaci EAS. Apa yang kau lakukan EAS? Bodoh sekali yang kau lakukan. Mahal harganya diamond ini, bagaimana mungkin kau hancurkan dalam sekejap? Maka EAS menjawab pertanyaannya, wahai menteri-menteri, aku menghancurkan diamond ini karena perintah Paduka. Bagiku ribuan diamond akan aku hancurkan asalkan itu perintah Paduka Raja. Tapi di sisi kalian, bagi kalian satu diamond ini lebih berharga daripada Paduka Raja punya perintah. Nah hadirin, inilah yang perlu kita masukkan ke dalam hati kita, bahwa semua dakwah ini perintah Allah. Jadi 2,5 jam jangan kita remehkan, 3 hari jangan kita remehkan, 40 hari jangan kita remehkan, itikaf malam markas jangan kita remehkan. Apalagi setelah diremehkan jadi masalah. Aneh. Nggak keluar 3 hari jadi masalah. Orang mewah, orang tua, mungkin di Nizamuddin seumur hidup, tapi dia boleh pulang kapan dia butuhkan dengan izin musyawarah. Kalau pulang, besoknya dia datang musyawarah di Nizamuddin. Tiba-tiba orang ini angkat tangan ingin berpendapat. Maulana Ilyas rahimahullah mengatakan, kamu sudah 1 hari beserta istri dan anak-anak. Har cheez mahol se banta hai. Segala sesuatu terbentuk dengan suasana. Maka ruh kamu ada kesan dengan makhluk setidak-tidaknya. Sekarang kamu baru datang dari rumahmu di markas ini. Maka kamu sekarang lihat dulu suasana iman dan amal di markas ini. Jangan banyak bicara. Jangan berikan pendapat. Loh, yang kumpul sama istri dan anak seumur hidup untuk markas, tidak boleh bicara dalam musyawarah, apalagi jadi masalah. Menteri-menteri dengki dengan
kelebihan Iyas, orang baru dekat dengan Sultan Mahmud. Kedengkian ini tidak layak ada pada dai. Dengki ini orang-orang yang berpolitik. Kerja ini gak cukup kita sendiri bekerja. Jadi kalau ada teman-teman kita yang maju, bersyukur ada yang bantu kita dalam kerja. Jangan kita dengki. Usahakan orang lain lebih baik dari kita, lebih korban dari kita. Bersedia? Pahalanya kan mengalir ke kita. Baik, menteri-menteri ini memberikan isu kalau Iyas jam 12 malam masuk ke perbendaharaan ngambil harta kerajaan. Isu ini disebarkan karena kedengkian. Nggak senang lihat Iyas maju dan dekat dengan Sultan. Jadi kalau ada orang dekat dengan Suro, nggak usah kita dengki-dengki. Ya. Makin dekat dengan Suro, makin bahaya. Harus didoakan dia. Ya, orang yang tidak punya sifat, orang yang ruhnya kotor, dekat dengan Suro, makin terbuka aib Suro bagi dia nanti. Mulai lihat aibnya Suro. Dan kalau sudah itu prinsipnya, dia mahrum daripada dakwah. Dia akan terlempar dari dakwah. Jadi orang yang dekat sama Suro bahaya banget itu. Jangan diiri, didoakan supaya Allah tutup matanya daripada melihat kekurangan Suro. Baik, Sultan Mahmud tidak langsung percaya. Begitulah kita kalau ada berita masuk jangan langsung percaya. Tahqiq dulu. Jam setengah 12 Sultan Mahmud masuk di perbendaharaan. Sembunyi di balik-balik tumpukan-tumpukan sesuatu. Iyas masuk jam 12 malam. Sultan Mahmud mengamati. Ternyata dia berdiri di depan cermin. Lalu dia buka baju kerajaannya sambil berkata-kata, Iyas, memang kau sekarang jadi tangan kanan Sultan Mahmud. Kau punya baju yang hebat seperti ini. Tapi ingat, sambil dia buka bajunya, lantas dia bawa baju compang-camping. Masih dia bawa taruh di perbendaharaan tadi. Lantas dia pakai baju compang-camping itu. Sambil berkata, ya jangan kau lupakan saya. Kamu punya baju hebat, berkat kamu dulu pakai ini. Jadi jangan lupa sejarah. Orang yang melupakan sejarah itu orang yang tidak kenal Tuhan. Jangan kau sombong, mentang-mentang kau sudah dekat dengan Sultan, dulu kau membalakan dia. Jangan mentang-mentang kau pakai baju yang hebat, sekarang kau lupa aku. Setiap malam pakai baju itu tidur. Tidak lupa sejarah dia. Sekarang kita jadi Faisalah. Sekarang kita kadang Al-Fatihahnya belum betul dipanggil Ustaz juga. Karena pakai serban besar, pakai jubah besar. Sekarang kita dimajukan di depan, dicium tangan kita. Jangan lupa, dulu kita pencuri di kampung. Jangan lupa dulu kita ngambil anak gadis orang bawa lari ke hutan. Dulu kita pembunuh. Ingat masa lalu kita. Maulana Yusuf mengatakan, Hane sahabat tumpanah wahai, hampir berdekili di kelau wahai. Sahabat sudah terbentuk di bawah bimbingan Nabi. Radhiyallahu anhu warḍah. Kita itu tapi belum terbentuk. 100 kesalahan kita baru 2, 3, 4, 5 yang hilang. Masih 90 banyak pada diri kita. Hampir benar kini kita ikut tabik supaya kita jadi orang baik, jadi orang soleh. Maulana Said Ahmad Khan mengatakan, "Pehle apni aap ko soleh bana do, फिर अल्लाह
tujuh muslim benar. Pertama jadikan diri kita orang soleh, baru Allah jadikan kamu